Shalom everyone. Shalom semua. Selamat datang di New Identity Church Indonesia. Apa kabar semuanya? Yeay. Rasanya beberapa minggu ini kita gak ketemu tuh kayak setahun gitu. Ya, kita berdoa tempat ini tetap terus terbuka untuk kita untuk bisa beribadah ya saudara-saudara. Saya juga mau menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online, welcome home. Baik Bapak Ibu, ibadah siang hari ini akan dilayani oleh hambanya Pastor Robertus Budistiono dan juga akan dilayani oleh NIC Worship. Kasih tepuk tangan dong buat NIC Worship. Ya, juga saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kasih tos, kasih salam kiri kanan depan belakang, katakan kamu cantik, kamu ganteng, Tuhan Yesus baik, selamat hari Minggu, happy Sunday. Ya, terima kasih. Saya juga undang buat tim NIC Worship untuk naik ke atas mimbar. Baik Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menerima berkat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat siang hari ini Bapa, untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk kami Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu satu minggu ini buat kami Tuhan. Terima kasih untuk cuaca yang cerah. Terima kasih untuk suami, istri, anak dan keluarga yang sehat Tuhan. Terima kasih untuk makanan minuman yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk masalah-masalah yang kami bisa lewati bersama dengan Engkau Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu Tuhan yang berlimpah untuk kami Tuhan. Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan, kami mau menerima berkat firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Pastor Robertus Budistiono Tuhan. Biar apa yang beliau sampaikan Tuhan menjadi berkat buat kami semua dan juga Tuhan terutama untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau panggil Tuhan jiwa-jiwa untuk hadir Tuhan, duduk di tempat ini Tuhan, mendengarkan firman-Mu, menerima berkat-Mu di siang hari ini Tuhan. Berkati Tuhan tempat ini, berkati production team, berkati NI, berkati tim worship dan berkati juga semua yang melayani pada minggu hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau bangun tembok yang berlapis-lapis Tuhan. Tidak ada serangan iblis dari pihak manapun Tuhan. Kami aktifkan malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di atas segalanya Tuhan, ampuni kesalahan kami Bapa, supaya tidak terhalang berkat yang akan Tuhan Yesus beri buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama Gerakan kaki, menarilah dan bertepuk tangan.
sanggup nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Lagi, katakan pada kanan kirimu, angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Tuhan Yesus kita sanggup. Angkat kakimu, menari lajar, Bertepuk tangan, sukacitalah. Tak perlu kau khawatir, kau khawatir saudara, Dia sanggup. nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami, ini senap hidup kami. Haleluya. Sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia lebih lagi, nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, lagi katakan, nyanyi bagi Dia, sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yang mau bersorak buat Tuhan katakan haleluya. Sama-sama nyanyikan. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Siapa? Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Lantunkan param pam pam pam
kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita lantunkan sama-sama. Param pam 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 pam. Lagi. Param pam 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 pam. Sekali lagi. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Nyanyikan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Pam 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 pam. Lagi lantunkan. Param pam 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 pam. Sekali lagi buat Tuhan. Param pam 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 pam. Haleluya. Semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang selalu melindungi kami. Karena apa yang kami punya semuanya punya Tuhan. Ampuni kami kalau kadang kami gak sadar yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang kami miliki itu seluruhnya punya-Mu. Dan saat ini kami berkata, semuanya milik-Mu Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara katakan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Yes Tuhan. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Yes Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan sama Tuhan sama-sama. Karena pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan-Mu
semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, ini kami. Bangkit berdiri terus nyanyikan In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your light. I am yours, I am yours now forever. In your grace
sama Tuhan. Tiada yang lain dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya pribadi-Mu. Karena kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi bilang sama Tuhan. Kini aku biar jemaat saja naik ke pujian. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan sama Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami percaya. Kini aku berserah. Amin. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Pada rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami percaya penuh. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi nyanyikan sama Tuhan dengan penuh percaya, katakan. Ini aku percaya, yes Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku setiap kami berserah penuh, percaya penuh akan Engkau Yesus. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan kami ikuti, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup.
berkomitmen untuk memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, untuk keadaan kota Bekasi yang sudah mulai pulih pasca banjir yang berlalu ya Tuhan. Khususnya untuk gedung Mega Bekasi ini, sehingga kita dapat beribadah kembali di tempat ini dalam sukacita-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saat ini kami bersatu hati berdoa ya Tuhan Yesus, membawakan pokok-pokok doa Tuhan. Berdoa untuk semua jemaat Tuhan, di dalam menghadapi perubahan-perubahan besar yang terjadi di depan, khususnya dalam krisis ekonomi ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami mulai merasakan bagaimana keadaan ekonomi pada saat ini Tuhan. Berikan umat-Mu hikmat Tuhan untuk tahu apa yang harus mereka lakukan di tengah situasi yang ada ya Tuhan Yesus. Buka jalan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Dan berkati setiap usaha-usaha yang sedang dirintis oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kuatkan iman anak-anak-Mu Tuhan agar tetap percaya atas kuasa Tuhan dalam hidup mereka, bahwa Engkau sanggup melakukan apapun Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, agar berbalik dari jalan-jalan yang jahat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus, Engkau Bapa yang peduli atas bangsa kami ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan yang sanggup mengubah segala keadaan, dari yang tidak baik menjadi baik. Ke dalam tangan kami berserah Tuhan akan keadaan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya revival akan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Pemulihan akan terjadi Tuhan Yesus. Dan kesembuhan di segala aspek kehidupan akan terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tiada yang mustahil bagi-Mu. Karena Indonesia adalah biji mata-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa supaya Tuhan halau segala bencana banjir susulan ya Tuhan. Engkau yang memiliki alam ini Tuhan. Dan Engkau yang sanggup mengendalikannya ya Bapa. Juga kami berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan dalam menghadapi isu bencana yang lebih besar. Kami percaya Engkau lah Tuhan, kota benteng keselamatan kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada dan apapun yang Tuhan izinkan, kami akan aman dalam perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat kami Tuhan masih berdoa, kami percaya ada pembelaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami membutuhkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami akan mendengarkannya Tuhan, urapi hamba-Mu Pak Robertus Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengubahkan akan kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bagi setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan bersama katakan amin. Aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan izinkan kami alami dalam 2 minggu terakhir ini. Dan kami merasakan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dalam berbagai macam bencana yang kami alami secara kasat mata, secara fisik. Tapi Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap menguatkan kami. Sehingga setiap jemaat-Mu yang mengalaminya, Tuhan menguatkan dan memberikan kekuatan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pada siang hari ini kami mengucap syukur karena pada hari ini kami bisa beribadah secara onsite kembali. Dan biarlah segala sesuatunya Tuhan izinkan kami untuk bisa belajar lebih dalam lagi, lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi, supaya kami terhindar daripada zona-zona kenyamanan kami. Terima kasih Bapa di surga
Urapi berkati lidah bibir hamba-Mu, dan juga urapi berkati semua jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini secara onsite maupun secara online. Kami percaya Engkau berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, ada yang mengalami bencana banjir 2 minggu yang lalu? Coba angkat tangan, saya angkat tangan karena saya juga mengalami. Gimana rasanya? Asik? Asik-asik saja karena tiba-tiba rumah kita jadi kolam renang. Tapi kolam renangnya bukan bening. Awalnya sih bening, tapi pada saat gelombangnya mulai masuk dengan dahsyat, mulai jadi kopi coklat ya, kopi susu jadi. Baik. Saya memberikan satu tema yang saya nggak tahu tadi pagi Pak Giantoro, Pendeta Giantoro membahas masalah jangan menyerah. Lalu hari ini saya akan bicara masalah Kristen zona nyaman. Nanti di Youth saya juga membawakan firman sama dengan Pak Giantoro, jangan menyerah. Cuma nanti sore saya nggak akan berkhotbah, tapi saya akan membawa ibadah Youth kita untuk group discussion bersama. Apa artinya jangan menyerah bagi anak-anak muda? Ya. Jadi ada kaitannya. Kalau tadi pagi jangan menyerah karena kita menghadapi berbagai masalah yang ada, tapi justru sebaliknya di sudut pandang yang berbeda yang ingin saya bawakan hari ini adalah pada saat kita nggak ada masalah nih, pada semuanya baik-baik saja nih, coba kita introspeksi, jangan-jangan kita sudah masuk dalam kategori Kristen yang dalam kondisi zona nyaman. Kita coba, saya akan coba bacakan 28 ayat dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 28 yang berbicara masalah Sodom dan Gomora. Judul perikopnya Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Saya coba bacakan buat Bapak dan Ibu sekalian. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah serta berkata, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya, kemudian menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru pada Lot, di manakah orang-orang yang datang padamu malam ini? Bahwa mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka di depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan dia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, nyalah lagi, kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia menjadi hakim. Dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu dua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan musnahkan kota ini. Tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantu itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, dua malaikat mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah,
Bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika berlambat-lambat maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk berlari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukanlah kota itu kecil, jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saud malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, ya ini kota yang telah kau sebut itu akan kutunggang balikan, tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikanlah nyalah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota satu tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah mengingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya. Saya ingin menyoroti ayat yang ke-19, ayat yang ke-26, yaitu tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Kenapa sampai istri Lot itu, walaupun sudah dikasih tahu jangan nengok ke belakang ya, tapi dia tetap aja nengok. Karena kita pada saat membaca kejadian 19 ini melihat, atau kejadian ini kita lihat Sodom dan Gomora itu karena kita sudah tahu Sodom Gomora itu sedemikian durjananya, sedemikian murtadnya, sedemikian kotornya. Tapi kalau seandainya kita ada di dalam kota Sodom dan Gomora pada saat itu, mungkin kita juga nggak merasakan itu. Karena kita merasa oke-oke aja. Korupsi aman. Korupsi mau dari yang 100 perak sampai yang 1000 triliun aman. Karena udah menjadi satu kebiasaan, menjadi satu hal yang biasa terjadi. Di Sodom dan Gomora ini adalah pernikahan atau seksualitas sesama jenis sudah menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang umum. Sehingga orang-orang Sodom dan Gomora tidak bisa diomongin lagi. Karena apa? Mereka merasa semuanya itu adalah hal yang biasa. Dan mereka sangat nyaman melakukannya tanpa ada rasa takut dan tanpa rasa gentar untuk melakukannya. Karena mereka sudah sangat nyaman. Makmur sekali Sodom dan Gomora pada saat itu. Meriah, semuanya berpesta pora dan segala sesuatunya ada. Maka pada saat malaikat Tuhan datang untuk menunggang balikan kota-kota ini, bahkan sampai calon mantunya Lot pun tidak percaya kalau Tuhan akan menunggang balikan kotanya. Karena mereka sudah merasa nyaman. Sampai hanya Lot, istri dan kedua anaknya, kedua putrinya, yang itu pun ditarik oleh malaikat untuk keluar. Dalam kata lain, Lot sendiri pun kepercayaan mungkin masih setengah-setengah, antara ya dan tidak. Ragu-ragu dia. Apalagi si istri dan anak-anaknya, mungkin ragu-ragu. Tapi karena Tuhan sangat mengingat Abraham, dan Lot inilah sanak saudaranya Abraham, keponaknya Abraham, Tuhan ingin tolong dia, ditariklah tangan untuk keluar dari kota Sodom dan Gomora. Itu pun masih negosiasi lagi. Disuruh ke gunung, udah kota yang deket aja deh. Kotanya kecil kan, supaya aku bisa cepat lari ke sono, cepat masuk. Itu pun Tuhan izinkan. Tapi sayang,
istri Lot masih melihat kenyamanan di Sodom dan Gomora. Sehingga dia harus berbelok dan menengok ke belakang. Sama kan dengan bangsa Israel pada saat dikeluar dari kota Mesir pun setiap kali dalam padang gurun sudah katakan, enakan dulu di Mesir. Ada makanan, ada minuman bebas, ada kenyamanan di Mesir walaupun di Mesir ada perbudakan. Kita semua mungkin saat ini mengalami perbudakan dengan berbagai macam ikatan yang kita punyai. Tapi karena kita udah nyaman, kita nggak merasa itu ada ikatan. Oke-oke aja. Sampai suatu saat kita ditegur atau dikasih tahu, kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Kita pun merasa, jangan deh, ikatan ini enak kok. Betul? Sampai ada sesuatu hal yang membuat mereka tersadar. Entah ditangkap polisi lah, menggunakan seragam oranye lah, itu pun terkadang masih pada statement di press conference, doakan saya supaya saya bisa lepas dari pencobaan ini. Ini bukan pencobaan, inilah konsekuensi daripada perbuatan. Nah, inilah kenyamanan-kenyamanan yang muncul. Next slide. Mengapa istri Lot menjadi tiang garam? Itu yang saya sudah jelaskan. Karena ada kenyamanan yang dialami. Lalu ada satu statement yang datang dari G. Michael Hobbes. Next slide. Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times. Ini muter aja. Masa sulit menciptakan manusia yang kuat. Manusia yang kuat menciptakan masa-masa yang indah atau baik. Masa yang baik menciptakan manusia yang lemah dan manusia lemah menciptakan masa-masa yang sulit. Itu muter aja. Tinggal kita merasakan kita sedang dalam posisi manusia yang kuat atau dalam posisi manusia yang lemah. Kita sedang ngadapin hard times atau kita sedang mengalami good times. Kalau hard times, khotbah tadi pagi, jangan menyerah. Tapi pada saat kita good times, ingat, ini bisa bahaya. Karena good times create a weak man. Ada amin di sini? Saya nggak tahu posisi kita saat ini ada di hard times atau good times. Next slide. Kenyamanan dapat menghancurkan diri. Apa ciri-ciri daripada gereja atau gejala Kristen zona yang nyaman? Ada 4 ciri khas daripada Kristen yang dalam posisi zona nyaman. Next slide, 2 slide langsung. Slide berikutnya adalah, yang pertama adalah fokus pada diri sendiri. Pada saat kita sedang dalam posisi kegiatan peribadatan yang berjalan dengan normal semua, para volunteers hari Selasa ketemu di gereja untuk melakukan ministry Ispan. Hari Kamis ketemu lagi karena ada ibadah tengah minggu. Hari Minggu ada ibadah raya minggu, ada youth dan segala macam. Itu berputar terus menjadi satu rutinitas yang muncul dalam kegiatan kita setiap minggu. Lambat laun kegiatan itu sudah bukan jadi kebutuhan lagi atau menjadi kerinduan lagi. Ya sudah selayaknya sebagai NIC people, NIC volunteers, Selasa aku harus hadir. Tapi bukan ada kerinduan Selasa itu pengen mendengarkan Pak Gem atau siapapun pastoral atau tim manapun yang akan memberikan tambahan ilmu, tambahan kekuatan lagi. Bukan jadi kebutuhan, tapi dari satu kewajiban, jadi satu rutinitas yang ada. ITM, IRM bukan menjadi satu kebutuhan lagi, menjadi satu rutinitas yang ada. Kamis itu memang harus ada di gereja karena ikut ITM. Dan biasanya ITM bagus-bagus nih karena pembicaranya dari luar. Kalau IRM dari luar sedikit, yang ada adalah pastoral melulu. Ngelihat mukanya Pak Daniel, ngelihat mukanya Robertus, lama-lama bosen juga. Tapi kan wajib tiap minggu harus ke gereja. Kalau itu sudah muncul seperti itu, itulah tanda-tanda Anda dalam zona nyaman. Sampai minggu lalu tiba-tiba tidak ada ibadah, tidak ada MAF 1 kali ya, ITM yang 2 kali. Gak ada MAF 1 kali, gak ada ITM 2 kali, IRM-nya juga online. Ada yang bersorak, hore. Ada yang ngerasain, nikmat juga ya kalau gak ke gereja. Yang gak kebanjiran nikmat, yang kebanjiran senep. Nah, kalau semodel-model seperti ini,
pada saat sudah nyaman, lalu apa yang kita lakukan? Mulailah ada kesibukan-kesibukan lain. Karena manusia tidak pernah mau nganggur. Sebentar ya. Prinsip dan kodrat manusia itu nggak bisa nganggur, diem, nggak ngapa-ngapain. Pasti ngapa-ngapain. Sehingga pada saat dia sedang dalam zona nyaman, dia mencari-cari sesuatu yang membuat dia agak nggak nyaman. Yaitu apa? Nyari, mulai ngelirik sebelahnya. Oh, Pak Kris duduknya begitu, santai amat ya. Masalah nih, pengerja nggak boleh begitu nih. Mulai grooming sono. Waduh, jane begitu doang ya. Sakit dikit aja nggak ke gereja. Kenapa ya? Mulai omongan kecil, numpuk. Lu model ada nongki, yuk kita nongki, ngopi, ngomong apa? Mulai gospel terjadi. Gospel tahu ya, gospel ya? Gosip pelayanan. Nah itulah, mulailah kita fokus pada diri sendiri, mulai ngelihat orang lain, mulai mengkritik, mulai segala sesuatunya diomongin. Landasan kasihnya lama-lama mulai rontok dikit demi dikit. Terjadilah perguncingan di sana sini. Lalu mulai merasa, kalau saya datang ke gereja, saya mau nyalami Bu Gembala, tiba-tiba Bu Gembala dipanggil orang lain ngobrol. Jadi nyalamannya tanpa lihat. Tuh kan, ngapain saya rajin-rajin ke gereja? Disalamin aja ngelengos. Mulailah diri kita menjadi pusat perhatian. Kalau nggak diperhatiin, saya udah mulai ditinggalkan di gereja ini. Mulai dikucilkan di gereja ini. Dan berbagai macam masalah mulai muncul. Mulai kesombongan mulai muncul. Kalau nggak ada aku nih, NIC nggak bisa jalan dengan baik. Mulai ngelihat diri sendiri. Masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu tentang iman kita ini iman transaksional atau iman yang penuh kasih. Kalau transaksional, Tuhan aku udah ngapa-ngapain kok Tuhan gak gini, masih ada masalah. Nah itu transaksional. Lama-lama fokus diri sendiri itu akan membuat kita pelayanan transaksional. Kalau gak diapa-apain, gak dihargai, gak diajak ngomong, mulai bapernya muncul. Ada orang kalau lihat kita gitu, terus ngobrol mereka berdua. Tuh kan, kok diomongin orang. Mulai baper. Padahal belum tentu itu lagi ngomongin masalah kueceng di atas gitu loh. Padahal mereka berdua tuh ngomongin tuh Pak Robertus tuh kayak mirip-mirip kueceng yang di film tadi ya. Padahal ngomongin bagus kan, tapi baper. Aduh, Pak Kris ngomongin saya nih. Mulai pilih-pilih pelayanan. Kalau yang ini aku mau, kalau yang itu nggak mau Mulai memilih pelayanan saya sukai yang di mana, yang tidak saya sukai mana. Akibatnya kalau sudah begini, pada saat perintah atau ada satu mandat dari organisasi, si X akan jadi ini ya. Aduh, saya hatinya nggak di situ Pak. Mohon maaf kalau saya dipaksa dari posisi itu, saya mundur aja deh. Mulai pilih-pilih dan mulai fokus pada diri sendiri, nggak mau submission lagi pada atasannya. Ini yang harus kita mulai hati-hati. Kalau sudah mulai di dalam diri kita ada perasaan-perasaan seperti itu. Mulai introspeksi. Duduk diam di kaki Tuhan. Jangan-jangan sudah mulai diracuni oleh zona nyaman kita. Lambat laun kita hanya fokus pada diri sendiri. Sudah tidak fokus lagi kepada Tuhan. Jadi kita pelayanan ini karena popularitas, bukan karena kasih pada Tuhan. Filipi 2, next slide-nya, Filipi 2 ayat yang ketiga mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak mencari kepentingan buat kepentingan sendiri, dan tidak mencari puji-pujian orang lain. Bapak dan Ibu suka dipuji orang gak sih? Siapa yang tidak suka dipuji orang? Angkat tangan. Gak suka dipuji orang Pak Odi? Gak. Manusia langka sih. Pada dasarnya manusia suka dipuji orang. Tapi tidak boleh mencari dan mengejar pujian orang. Nah maksud saya,
Semua orang pasti kepengen dipuji orang. Tetapi jangan mengejar itu. Karena kalau udah mengejar pujian orang itu yang gak benar. Yang Pak Odi tadi angkat tangan itu bukan karena gak suka dipuji orang. Tapi Pak Odi tidak suka mencari pujian orang. Kita harus mencari dan mengejarnya pujian siapa? Tuhan. Karena Alkitab juga mengatakan kalau engkau sudah dipuji di dunia, ya untuk apa lagi Allah memuji kita lagi kan? Udah ngerasain nikmatnya di dunia ini. Nangkap ya? Jadi sebagai jemaat dan pekerja gereja wajib kita menaati pengajaran yang diberikan pada kita. Yaitu tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama. Ini adalah cover atau counter daripada fokus pada diri sendiri. Mulailah kita fokus pada diri orang lain. Kita perhatikan kepentingan kebutuhan orang lain. Kalau kita melihat itu maka akan muncul empatik feeling kita. Ada orang yang kata-katanya nggak ngenakin kita dengar. Kalau kita mau responsif terhadap itu, melihat diri kita, kok orang ini ngomong begitu, itu jadi baper. Tapi kalau kita coba, oke, dia ngomong begitu, memang sakit di telinga sih. Tapi coba saya ingin lihat, backgroundnya dia sampai ngomong begitu apa ya? Apa yang menyebabkan dia dengan mudahnya mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati saya? Terkadang saya kalau ngelihat ada beberapa orang yang bahasa Cinanya atau bahasa Jawanya kukwai, aneh. Terkadang saya juga aku pengen deh suatu saat Tuhan izinkan ya, saya mau masuk dalam pikiran dia. Pada saat dia berlaku aneh itu, pikirannya apa sih sebenarnya? Aku pengen paham apa yang dipikirkan dia sampai dia tanpa sadar melakukan itu dan merasa benar melakukan itu. Kepengen begitu. Kalau punya ilmu seperti itu enak bener ya sambil. Karena apa? Itu akan munculkan empati saya. Walaupun di dunia ini sekarang udah muncul mesin, ada satu alat teknologi, modelnya kayak AI tapi ini adalah robot, model kayak baju. Jadi kalau kita pakai baju robot itu, pakai Google-nya, pakai kacamata itu, pakai headset seperti itu semua, itu kita kan bisa merasakan, kita bisa setting alat itu. Saya ingin setting seolah-olah saya umurnya 80 tahun. Walaupun saya umurnya masih muda, karena ini adalah biasanya dipakai buat pelatihan para perawat-perawat orang tua nih, para combo. Dipakai alat itu, diperlakukan seperti orang yang 80 tahun. Sehingga kupingnya mulai budek, matanya mulai burem, mungkin kakinya karena dipakai alat itu jadi kakinya jadi lemes. Untuk apa? Untuk merasakan, kalau you umur 80 tahun tuh rasanya gak enaknya kayak apa sih? Supaya muncul empati daripada perawat-perawat itu. Supaya mereka paham bahwa yang mereka topang orang-orang 80 tahun ini, saya pernah merasakan jadi 80 tahun. Sehingga muncul empati, muncul kasihnya buat orang-orang ini. Termasuk dia mau ke belakang pun lalu ngompol. Alat ini bisa bikin begitu loh. Kan harus kira orang muda gak bisa ngompol loh ya. Tapi alat ini bisa membuat kita tiba-tiba ngompol. Ternyata ada feeling kalau ngompol itu kayak apa sih? Sehingga pada saat dia merawat orang tua yang ngompol, dia gak ngomel-ngomel lagi. Ngompol lagi. Ada alat itu. Menciptakan empati. Nah ini yang harus kita, Tuhan juga menciptakan itu buat diri kita. Coba kita mulai berpikir ulang. Jangan baperan. Coba kita lihat orang itu ngomong itu, orang itu melakukan itu atas background atau latar belakang apa sih? Gejala yang kedua yang muncul adalah kita selalu melihat kemampuan diri kita, mengandalkan diri kita sendiri. Memang pengalaman adalah guru yang baik, karena dari pengalaman kita bisa mengantisipasi kelemahan ataupun kesalahan yang berulang dan sia-sia. Memang, tetapi merasa berpengalaman yang tinggi dapat menjadikan diri kita hanya mengandalkan kemampuan diri dan sudah lupa bahwa ada Tuhan yang bisa kita andalkan. Saya nggak tahu pada saat NIC Bekasi ini dibangun ada rekrutmen nggak? Dicari gembala yang berpengalaman. Pak Daniel dapat nggak Pak tuh? Kalau syarat gembalanya adalah dicari gembala yang berpengalaman lebih dari 5 tahun menggembalakan gereja. Nggak ada yang bisa.
Kita semua kalau diambil rekrutmen dengan syarat-syarat pengalaman itu nggak bisa. Di dunia pekerjaan mungkin bisa kita cari seperti itu. Mau cari accounting ya harus cari yang berpengalaman dalam ilmu accounting. Tetapi dalam dunia pelayanan yang kita cari bukan kemampuan tetapi kemauan. Satu poin yang menjadi utama dalam pelayanan adalah mau nggak untuk diubah, mau nggak untuk belajar. Walaupun Anda ada pengalaman jadi direktur puluhan tahun, menjadi profesional yang hebat, mungkin title Anda adalah profesor, doktor, insinyur, bla bla bla, MA, MM, PhD dan macam-macam, belakangnya panjang banget. Tetapi pada saat dunia pelayanan, you start from zero. Diremukkan semua kemampuan Anda untuk mau membuka diri dan belajar. Terus terang secara manusia, secara kesombongan saya, karena awalnya saya orang tipikal orang sombong. Pada saat Pak Gem nawarin saya, Pak Robertus, tim pastoral harus ikut kuliah. S2 Pak? Bukan, S1. Ya, saya kan udah S2 Pak, masa balik lagi S1? Ada perasaan? Ya. Tapi saya mencoba untuk taat. Pimpinan ngomong begitu, ya udahlah. Pada saat itu minimal saya nemenin Pak Gem deh belajar. Nemenin Pak Andi belajar. Sekarang tambah lagi Pak Peter jadi kuliah lagi. Gak apa. Tapi lambat laun setelah masuk memang nyebelin, tetapi lambat laun tertarik juga. Asik juga ya menelusurin dan beradventures di sekolah teologi ini. PLPB, pengantar perjanjian lama, perjanjian baru, saya udah, ini adalah keikutsertaan saya yang keempat kalinya. Tetapi ini lebih mendalam lagi. Semakin ikut semakin dalam, semakin pusing juga. Karena belajar Alkitab itu terkadang gampang-gampang susah. Kita harus benar-benar mempelajari secara kontekstual di lingkungan dan budaya pada saat ditulis. Nah ini yang perlu kita pelajari semakin dalam. Belakangan ini tugasnya ajubidah munjalik ya Pak. Banyak banget gitu kan. Banyak banget tugas-tugasnya. Tapi kita nikmatin aja lah. Kita bisa ini. Nah, orang yang mengandalkan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, itu lambat laun menjadi orang yang tidak suka belajar, jadi malas belajar. Menjadi orang yang komplasen. Memang ini adalah salah satu ciri khas orang yang dalam zona nyaman, komplasen, tidak mau berubah, gak mau dikulik lagi, gak mau diapa-apain lagi. Aku udah pancet begini udah nyaman, gak mau diubah lagi. Orang jadi malas. Ingat, orang yang malas belajar itu adalah start pada saat kita mengalami kemunduran. Kalau kita selantiasa mau nggak peduli umurnya berapa, terus belajar, Anda akan mampu dan akan maju terus. Jadi prinsip kita harus mau menjadi love learners. Yeremia 17 ayat yang 7 sampai ke 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan itu ciri khasnya adalah mau haus terus akan firman Tuhan. Haus terus akan firman Tuhan itu bukan artinya Anda kepengen terus baca firman Tuhan tok. Tapi baca dan belajar, mempelajari firman Tuhan itu lebih dalam. Itu yang dikatakan merenungkan. Membaca, kalau sekedar membaca hanya sepintas. Tetapi kalau pada saat merenungkan, kan terkadang kita, saya tanya deh, mayoritas di sini sampai ke level merenungkan enggak? Ada kerinduan lebih dalam lagi enggak untuk mempelajari firman? Atau hanya sekedar, ya saya baca. Mungkin saya baca kitab suci, kitab Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin ini adalah yang ke-10 kali ya. Tetapi apakah mendalam atau sekedar baca? Kalau mendalam, jangan pelajarin. Nah, bagi saya kalau saya merenungkan sendiri, mungkin ada kendala, ada kesulitan. Tetapi pada saat saya belajar sekolah teologi, mau nggak mau kan dipaksa rela untuk mendalami ayat demi ayat, kitab demi kitab nantinya. Kita juga melalui cell group mencoba untuk mendalamkan apa yang difirmankan di hari Minggu. Kalau Anda punya kerinduan merenungkan, kalau merenungkan secara pribadi sulit, rajinlah untuk ikut cell group. Karena di cell group inilah Anda dipaksa rela untuk merenungkan firman yang sudah disampaikan di hari Minggu.
Ada amin? Percaya saya, kalau Anda mengandalkan Tuhan pasti ada kerinduan yang luar biasa. Gejala yang ketiga, menolak evaluasi. Saat kita terjebak dalam zona nyaman, kehidupan menjadi sebuah rutinitas yang monoton. Monoton di dalam gereja, monoton dalam pelayanan kerja, dan pelayanan di kerja setiap itu berlangsung seperti itu terus. Kita menyangka sebagai suatu lintasan yang benar. Kenapa? Pada saat rutinitas itu kan kita merasa, ya kita udah jalani sekian lama, gitu-gitu aja pasti hasilnya oke kok. Nggak ada masalah, nggak ada kendala, ya udah jalan aja. Pada saat kita minta evaluasi, Pak mau dievaluasi apa lagi? Udah rutinitas, production ya begitu, tim musik ya begitu, yang nyanyi ya begitu, udah jalanin aja. Nggak usah ada perubahan-perubahan lain lagi, nggak usah ada upgrade lain. Kita udah nyaman di sini. Hati-hati, pada saat itu kita akan menjadi berhenti untuk mengevaluasi diri. Kalau orang yang nyaman, kita nggak mau lagi menjadi orang yang mau berdiam diri, introspeksi. Padahal Alkitab juga katakan, tiap malam, yuk kita bermesbah pribadi, merenungkan apa yang sudah dijalankan satu harian dari pagi sampai malam, apa yang menjadi kelemahan kita perbaiki, dan kita minta ampun pada Tuhan untuk kita perbaiki besok pagi supaya dikuatkan Tuhan untuk memperbaiki diri kita. Kalau itu terus dilakukan, maka akan ada evaluasi dan ada upgrading, ada leveling up yang terus-menerus dilakukan oleh kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau sudah malas untuk dievaluasi, biasanya kalau kita melakukan kesalahan, selalu kita juga melakukan pembenaran. Pembenaran demi pembenaran akan terjadi kalau kita sudah merasa komplasen, merasa nyaman. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam dosa yang berulang-ulang gara-gara kita udah gak mau evaluasi. Karena dosa yang berulang itu akhirnya lama-lama jadi kebiasaan kita. Jadi hal yang mudah. Saya masih terus berjuang untuk tidak menggunakan kata lu dan gua gitu ya. Tapi itu zaman dulu saya gak pernah muncul itu. Karena ajaran dari papa mama saya itu harus sopan. Papa saya kalau manggil orang yang lebih muda pakai bahasa Belanda sih. Nip, gimana kabarnya Nip? Saya nggak tahu teman-teman tahu nggak istilah Nip itu, anak muda gitu. Ya karena lambat laun dalam komunitas lu gua biasa aja ya akhirnya kita ngomong lu gua terus. Tapi saya mencoba untuk mempelajari dan mengubah cara berbicara nggak lu gua lagi nih. Nggak gampang itu. Makanya di dalam Alkitab dikatakan di Mazmur 139, 23, 24 dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Daud memberikan pada kita teladan kerendahan hati ketika dia datang dalam doa dan meminta Tuhan untuk memeriksa hatinya. Berani gak kita tiap malam berdoa, selidikilah aku, ujilah hatiku. Bahkan Pak Niko aja menciptakan lagu ini dan menyanyikan. Pada saat Pak Niko mempopulerkan lagu ini, banyak pergunjingan yang muncul. Oh, Insinyur Niko sombong, merasa dirinya benar, malah berani nyanyi ini. Padahal Pak Niko nyanyikan ini pada saat dulu pernah sharing sama saya menciptakan lagu ini, rame-rame ya sharingnya. Pak Niko katakan bahwa saya kepengen Tuhan selalu mengkoreksi saya. Seperti Daud itu adalah setiap kali doa adalah Tuhan koreksi aku. Kalau ada yang salah tegur aku supaya aku bisa benerin dan lurus lagi. Jalan yang bengkok-bengkok dilurusin. Kalau dalam hal kesalahan perlu bengkok-bengkok. Itu perlu kita pelajari dan kita luruskan. Tapi kalau sungai yang udah belok-belok jangan dilurusin. Itu yang terjadi di puncak. Sungainya harusnya udah belok-belok itu nahan air dari bawah ke turun, malah dilurusin supaya lempeng. Ya akhirnya apa? Air di atas kagak ada hambatan, gelondor langsung sampai ke Bekasi. Ya, tapi kalau orang seperti kita yang belok-belok harus kita lurusin ya. Kalau diri kita. Sungai mah biarin dibelok-belokin lah. Jadi kita harus bisa
mencoba membuka diri untuk mau dievaluasi. Apalagi profesi saya sebagai trainers itu nggak bisa lepas dari evaluasi. Setiap kali ngajar pasti ada EAP, evaluasi akhir program. Kalau dapatnya 5, di atas 5 dari 6 skala 6, udah happy. Tapi tiba-tiba dari sekian peserta, ada 50 peserta, ada satu yang ngasih nilai 1 atau 2, itu langsung dievaluasi habis-habisan. Why? Lihat komentarnya, ya, verbatimnya dilihat lagi. Ada nggak komentar-komentar secara verbatim yang membuat ada orang yang menilai 1? Kenapa? Itu harus kita evaluasi. Bahkan yang 5 ke atas pun kita evaluasi lagi. Ada nggak verbatim yang mengkoreksi atau memberikan input buat kita? Jadi hidup ini harus perlu dievaluasi, introspeksi, dan kita terus mengevaluasi diri kita. Yang terakhir, hal yang keempat. Tanda-tanda orang yang nyaman adalah gampang menyalahkan pihak lain. Biasanya blame others. Inilah jebakan zona nyaman yang paling menyulitkan pertumbuhan iman. Dalam kondisi ini kita kebal terhadap teguran atau masukan. Kita tak mau lagi menerima kritik dan saran. Kita cenderung selalu mencari pembenaran, bahkan pembenaran dengan menggunakan ayat Alkitab. Yang pada akhirnya terjadi perang ayat Alkitab. Kalau orang yang sudah nyaman, apalagi pendeta yang nyaman, sudah sangat nyaman banget gini ya. Lalu dia melakukan kesalahan dan ditegur, dia bisa melakukan pembenaran dan menggunakan ayat. Yang nyerang juga menggunakan ayat. Lalu pembenaran lagi pakai ayat lagi. Akhirnya ayat itu dipakai untuk debat kusir dan terjadilah perang ayat. Nah ini jangan sampai seperti ini. Dan kalau kita lihat dalam YouTube atau Google yang ada, YouTube atau Instagram yang ada kan seringkali terjadi perang ayat di antara hamba-hamba Tuhan. Sebaiknya kita harus mau duduk diam, mengintrospeksi diri, jangan menyalahkan orang, dan blame others ini selalu muncul karena apa? Kita suka menghakimi orang. Padahal dalam Alkitab dikatakan hal menghakimi yang ada di Lukas itu, janganlah kita suka menghakimi dengan sembarangan. Karena Lukas 6:41-42, next slide, itu mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Ingat Tuhan mengatakan kalau engkau menghakimi dengan A, standar A, maka engkau pun akan dihakimi dengan standar A yang sama. Jadi kalau kita menghakimi orang lain, mengomongin orang lain, menyalahkan orang lain karena tidak melakukan standar A, ingat Anda suatu saat akan dinilai dari standar A juga loh. Kita ngomongin, wah Pak Kris ini, kebetulan dekat saya pakai Pak Kris. Pak Kris ini gak penuh kasih nih, katanya NIC identitas baru penuh kasih, tapi dia gak penuh kasih. Jangan lupa, nanti bentar lagi Robertus juga akan dinilai, Robertus penuh kasih gak? Bisa ngomongin Pak Kris gak penuh kasih, Robertus penuh kasih gak? Jadi janganlah kita menghakimi lah. Kita lebih baik kalau ada sesuatu, ada kritikan, jangan responsif. Tadi pagi juga jangan mudah untuk menggerakkan jari kita. Ditegur langsung masuk dalam Instagram, masuk dalam X, di dalam status. Itu tipikal orang reaktif. Orang yang proaktif adalah pada saat dikritik atau ditegur, dia merenung dan memproses. Memilih kira-kira respon apa yang tepat. Pada saat kita melakukan proses pemilihan ini, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, konsultasi Tuhan. Tuhan, aku dapat kritikan kayak gini. Kalau Tuhan, jawabannya harusnya seperti apa ya menurut Tuhan? Yang tepat. Ini kita akan coba pilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi teman-teman, slide terakhir, ada 4 ciri khas Kristen zona nyaman, dan saya berikan juga bagaimana cara menanggulanginya. Pertama, fokus pada diri sendiri, mulai ubah. Kalau kita menyadari diri kita sekarang lagi fokus pada diri sendiri, mulai ubah pola pikir kita, fokus pada Tuhan. Kita lihat sisinya Tuhan. Kalau Anda sudah mulai mengandalkan diri sendiri, kemampuan, mulailah berserah pada Tuhan. Ini gak gampang.
Ngomongnya gampang, tapi nggak gampang. Kenapa? Berserah pada Tuhan itu butuh juga kesabaran waktu jawaban pada Tuhan. Mau nggak kita sabar? Walaupun ada desakan. Saya paham juga karena saya mengalami berbagai macam tekanan yang luar biasa. Waktu yang mendesak, tapi disuruh sabar gimana? Kalau mulai tolak evaluasi, belajar terus. Kalau mulai salahkan pihak lain, introspeksi dan berubahlah. Teman-teman, ini yang mau saya sharingkan, apakah kita dalam kondisi yang nyaman saat ini atau tidak, kembali lagi pada diri kita sendiri, kita introspeksi dan kita mau berubah sedemikian rupa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, pada siang hari ini Engkau telah mengajar kami tentang Kristen zona nyaman, Kristen yang sangat nyaman masuk dalam comfort zones. Dan hamba-Mu berdoa supaya jemaat-Mu kalau mengalami comfort zone saat ini, jangan mereka masuk dalam kondisi yang komplasen atau orang yang tidak mau berubah lagi, orang yang nyaman banget. Biarlah segala sesuatunya bisa kami belajar untuk menjadi orang yang terus mencari hal-hal baru, orang yang mau berubah, orang yang mau memperbaiki diri, mau menerima kritik, mau menerima evaluasi dan punya ketaatan submission yang tinggi pada pimpinan-pimpinan yang ada. Urai berkati kami semua Tuhan supaya kami menjadi murid-Mu yang baik, murid-Mu yang sejati, murid-Mu yang setia untuk belajar dan memperbaiki diri kami, menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali supaya kami tetap dalam perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Shalom NIC Fam, selamat datang di ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu atau ITM setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami harap saudara-saudari berkesempatan untuk hadir dan bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, mulai Januari ini sampai seterusnya, ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari yang SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Untuk perempuan-perempuan hebat di Bekasi, jangan lupa ikut ibadah Wings, Woman in God's Spirit, di jam 11 pagi sampai dengan jam 12.30 pada tanggal 20 Maret di tempat ini. Oh iya, yang mau konseling dan didoakan, NIC ada konseling pelepasan. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Diadakan di jam 14 sampai dengan 16 setelah ibadah Woman atau Wings di minggu kedua dan minggu keempat juga. Selain itu, saudara-saudari yang rindu untuk melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga Bapak, Ibu, dan Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Sekian weekly news dari NIC. God bless you. Yes. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Firman Tuhannya daging semua ya. Terima kasih ya Pastor Robertus untuk firman Tuhannya. Saya sangat tertampar loh Bapak Ibu. Nomor 1 dan 2 itu fokus diri sendiri. Karena jujur saya sedang fokus dengan diri saya sendiri. Sampai suatu ketika anak saya bilang gini, Mami gak berangkat lagi sih? Gitu. Jadi pakai sih. Jadi dia tuh udah, karena anak saya cuma 1, jadi dia kayak ngerasa udah nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi saya jadi, oh dia tidak mengharapkan saya lagi di rumah gitu. Makasih ya Pak ya, semoga Bapak semakin diberkati pelayanannya, pekerjaannya dan juga keluarganya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau menyapa dong buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah NIC. Apakah ada? Boleh lambaikan tangannya. Welcome home. Terima kasih sudah beribadah di NIC.
Kita berharap masih bisa bertemu lagi di ibadah raya selanjutnya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, jangan lupa ibadah youth setiap hari Minggu di jam 3 sore buat para kaum muda yang berjiwa muda. Mari datang untuk beribadah youth di jam 3 sore setiap hari Minggu ya. Dan ibadah tengah minggu di tanggal 20 Maret akan dilayani oleh Pastor Johan Lumoendong. Jadi pastikan buat Bapak Ibu Saudara yang datang untuk di hari Kamis tanggal 20 Maret di jam 19 WIB. Hari Kamis besok ya di NIC. Dan ibadah kaum wanita atau Wings akan diadakan di tanggal 20 Maret di jam 11 siang. Jadi buat para kaum wanita yang ajak teman-teman wanitanya untuk datang beribadah nanti di tanggal 20 Maret pukul 11 di tempat ini dan dilayani oleh Pastor Jenny Susanto. Baik. NIC Cell Group ada 4 wilayah. Ada Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Bekasi Timur. Buat Bapak Ibu Saudara yang mau ikutan komsel, NIC ada komselnya namanya Cell Group. Boleh nanti di mana tempat wilayah Bapak Ibu Saudara boleh bertanya lebih lanjut ke Kak Eva ya. Dan setiap hari Kamis juga ada konseling dan pelepasan. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk melakukan konseling dan pelepasan boleh datang di hari Kamis di jam 2 siang. Dan pengumuman untuk persembahan di depan Bapak Ibu Saudara ada amplop, persembahannya boleh dimasukin ke dalam amplop, diberikan ke kotak persembahan sebelah kiri pintu keluar atau boleh di-scan barcode yang ada di layar. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di ibadah raya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am berikan kemuliaan yuk buat Tuhan kita. Terima kasih buat hambanya Pastor Robertus yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu siang hari ini? Apa yang kita pelajari tadi? Kalau Pastor Robertus dari S2 harus S1 lagi, saya dari S3 loh. SD, SMP, SMA harus belajar lagi S1 ya. Ini ketawanya belakangan ya. Oke, yang kita pelajari hari ini tentang gejala atau ciri khas Kristen zona nyaman. Saya berharap kita nggak jadi Kristen zona nyaman karena terkadang Tuhan tuh bisa dengan caranya, kalau orang bilang tuh ujuk-ujuk, bahasa Bekasinya, ujuk-ujuk ngegebrak kita yang lagi zona nyaman. Akhirnya kita terbangun dari tidur kita. Nah di sini beberapa hal yang kita pelajari. Ciri dari Kristen zona nyaman tuh fokus pada diri sendiri. Walaupun saya tahu itu sesuatu yang manusiawi. Contoh, kalau kita lagi foto nih rame-rame nih, ya kan di sini kan kadang suka tuh habis ibadah foto. Terus kan habis difoto dikirim kan, diupload kan. Terus kita lihat, yang pertama kali kita lihat muka siapa? Diri sendiri kan. Gak ada yang dilihat muka pagem, muka bugem gitu. Pasti yang dilihat muka sendiri. Itu ciri khas orang egois sebenarnya ya. Jadi yang lain boleh jelek, yang penting gue jangan jelek gitu. Ya, terus yang kedua,
ya ciri Kristen zona nyaman tuh andalkan kemampuan sendiri. Dia terlalu mengandalkan diri sendiri. Ya mungkin pendidikannya tinggi, mungkin dia punya talenta banyak, atau mungkin dia punya koneksi, dia punya jabatan, dia punya uang, kaya raya. Nah itu ciri Kristen zona nyaman. Kemudian selalu menolak evaluasi, gak pernah mau dikoreksi, ya gak pernah mau belajar. Kemudian gampang menyalahkan pihak lain. Nah tadi pagi juga sebenarnya khotbah yang mirip-mirip ya. Ini gereja kita memang gak pernah janjian, tapi Roh Kudus yang sama yang mengatur semuanya. Tadi pagi bicara tentang membangun iman kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, peka dengan pimpinan Tuhan. Tadi pagi saya mengambil ilustrasi tentang Google Maps, GPS, ya Global Positioning System. Kita waktu mau melakukan perjalanan kita aktifkan Google Maps, itu kita sedang membangun kepercayaan kita sama Google Maps. Karena tujuan yang kita mau capai kita nggak tahu letaknya di mana, kita percaya sama Google Maps. Kemudian kita taat dengan Google Maps. Semua tuntunannya belok kiri, belok kanan kita ikutin. Kemudian kita juga peka terhadap pimpinan Google Maps. Tetapi kenyataannya dalam hidup, kita sering nggak peka sama tuntunan Tuhan. Kita sering nggak mau taat sama firman Tuhan. Bahkan kita nggak mau membangun iman kita untuk percaya sama Tuhan. Tapi kita lebih percaya sama Google Maps, kita mau taat dengan tuntunannya, kita mau peka dengerin suaranya, 100 meter lagi belok kiri misalnya. Kita percaya, tapi sama Tuhan susah. Nah hari ini tanpa kita janji, bicara tentang fokus pada diri sendiri. Nah kita bisa fokus sama Google Maps loh. Kalau pada diri sendiri kan mungkin kita bisa nyasar ya kalau jalan, tapi kita mau percaya sama Google Maps. Kemudian kita mau andalkan Google Maps. Perjalanan kita mengandalkan Google Maps. Kemudian kita juga mau ngikutin apa yang Google Maps katakan. Misalnya kalau kita salah jalan, ada rerouting, kita ngikutin lagi jalan alternatif. Kita mau ngikutin evaluasinya Google Maps. Ya kemudian kalau kita nyetir sendiri tanpa Google Maps begitu salah, kita main salah-salah. Lu sih gak ngeliatin jalan. Lalu kan yang nyupir. Ya tapi lu bantuin dong, nyalah-nyalahan kan. Nah tapi waktu kita pakai Google Maps, ya kita nggak nyalahin lagi pihak lain karena kita percaya sama Google Maps. Nah pertanyaannya sama Tuhan, kita bisa begitu nggak? Seringkali kita mengandalkan diri sendiri, kita nggak mau mengandalkan Tuhan. Seringkali kita mau fokusnya kepada diri sendiri, nggak mau fokus sama Tuhan. Seringkali kita menolak evaluasi. Ya, seringkali kita nggak mau belajar. Seringkali kita gampang menyalahkan pihak lain. Ya kita nggak mau mengandalkan Tuhan. Bahkan seringkali juga nggak jarang kita menyalahkan Tuhan. Ya, jadi hari ini kita diingatkan bahwa yuk jangan jadi Kristen zona nyaman. Kita harus andalkan Tuhan. Ya memang nggak gampang. Tapi saya yakin kita bisa semua. Ya hari ini saya berharap Bapak Ibu semua bisa belajar dari apa yang Tuhan pesankan bagi setiap kita pada siang hari ini. Welcome home bagi yang baru pertama kali hadir di NIC, senang bisa beribadah bersama-sama. Inilah rumah rohani kita, saya berharap setiap kita bisa bersama-sama beribadah, melayani di tempat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di NIC ini kita tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan bisa memasukkannya di kotak persembahan yang ada di arah pintu keluar atau secara digital. Sebelumnya saya akan bacakan prinsip persembahan di NIC ini. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Bahkan tidak 1 rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk menabur, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan. Tetapi karena NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat, mereka yang tidak menabur, mereka juga tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak akan menuai banyak juga kata Alkitab.
Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu penting di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini kehidupan orang lain akan diubahkan. Dan Injil Kerajaan Allah dapat diberitakan lebih luas lagi. Sehingga semakin banyak orang akan diselamatkan. Hendaknya setiap kita memberi tanpa paksaan. Tapi dengan sukacita menurut apa yang Tuhan tanamkan di hati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sudah menyiapkan amplop persembahan atau persembahan secara digital, mari saya undang setiap kita untuk mengangkat tangan kita masing-masing. Saya mau berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka juga dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka. Sehingga mereka tidak miskin, tidak rugi, tidak alami resesi ekonomi. Bahkan segala kutuk akan menjauh dari umat kepunyaan-Mu ini. Hamba berdoa biar umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil. Bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka. Karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi. Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di sorga. Bapak, Ibu, Saudara boleh turunkan tangannya. Bapa di surga, sebentar jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa, biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari, kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka semua diberkati Tuhan. Bahkan yang ada dalam masalah hutang piutang, biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati. Bahkan yang sakit pun mengalami kesembuhan. Kandungan mereka juga diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Anak-anak mereka diberkati. Yang masih studi juga diberkati Tuhan. Yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Dan bagi yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna. Hatinya selalu penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Bahkan berkat selalu mengalir dalam hidupnya. Dan hidupnya selalu disayangi oleh banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka bukan hanya sekedar diberkati, tapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat siang hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.